Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriringan salam tak bosan-bosannya kita ucapkan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Fadil Syaputra dengan NIM 25150085 dari kelas A2 program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ringkasan materi dari makalah yang berjudul Dinamika Hukum Perorangan di Indonesia, Analisis Yuridis Kecakapan Bertindak dan Transformasi Perseorangan sebagai Badan Hukum Baru. Sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu hukum perorangan. Jadi, hukum perorangan adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur tentang kedudukan seseorang sebagai subjek hukum, hak dan kewajibannya, serta apakah seseorang sudah cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Materi ini sangat penting karena hampir semua aktivitas dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan hukum, sampai membuat perjanjian, pernikahan, memiliki harta, bahkan sampai proses perceraian. Baik, materi yang pertama yaitu subjek hukum dan kecakapan bertindak. Subjek hukum adalah setiap pihak yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam hukum Indonesia, subjek hukum dibagi menjadi dua, yaitu manusia dan badan hukum. Nah, meskipun semua orang diakui sebagai subjek hukum, ternyata tidak semua orang dapat melakukan perbuatan hukum secara bebas. Seseorang baru dianggap cakap apabila sudah dewasa atau telah menikah, tidak berada di bawah pengampuan dan tidak sedang dibatasi oleh undang-undang. Jadi, anak yang masih di bawah umur belum bisa melakukan perbuatan hukum sendiri karena masih membutuhkan perlindungan hukum. Selanjutnya yaitu pendewasaan. Pendewasaan merupakan proses hukum yang memberikan kedudukan seperti orang dewasa kepada seseorang yang sebenarnya belum memenuhi batas usia dewasa menurut hukum. Tujuannya agar orang tersebut dapat melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam KUH Perdata dikenal dua jenis pendewasaan, yaitu pendewasaan penuh dan pendewasaan terbatas. Walaupun saat ini ketentuannya sudah banyak menyesuaikan dengan perkembangan peraturan di Indonesia, konsep pendewasaan tetap penting dipahami karena menjadi bagian dari dasar hukum perdata. Selanjutnya yaitu pengampuan. Pengampuan merupakan bentuk perlindungan hukum bagi orang dewasa yang tidak mampu mengatur kepentingan sendiri. Misalnya, karena mengalami gangguan jiwa, kelemahan mental, atau memiliki sifat pemboros yang dapat merugikan dirinya sendiri. Dalam kondisi seperti itu, pengadilan akan menunjuk seorang kurator untuk membantu mengurus kepentingannya. Jadi, tujuan pengampuan bukan untuk mengurangi hak seseorang, tetapi justru untuk melindungi hak dan kepentingannya agar tidak dirugikan. Selanjutnya yaitu tentang domisili dan keadaan tak hadir. Domisili adalah tempat tinggal hukum seseorang. Domisili sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan yang berwenang, tempat pelaksanaan dan kewajiban maupun unsur hukum lainnya. Sedangkan keadaan tak hadir adalah keadaan ketika seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dalam waktu yang lama dan tidak diketahui lagi keberadaannya, apakah masih hidup atau sudah meninggal. Dalam situasi seperti ini, hukum memberikan perlindungan terhadap harta dan kepentingan orang tersebut melalui mekanisme yang telah diatur dalam KUH Perdata. Selanjutnya yaitu mengenai perceraian. Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan yang hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan. Jadi, perceraian tidak bisa dilakukan begitu saja, tetapi harus memiliki alasan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Akibat hukum dari perceraian juga cukup luas. Tidak hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi juga berkaitan dengan hak asuh anak, kewajiban memberi nafkah, serta pembagian harta bersama yang peroleh selama perkawinan. Karena itu, perceraian dipandang sebagai terakhir apabila rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Dari seluruh pembahasan tadi, apa dapat kita simpulkan bahwa perseorangan merupakan dasar
penting dalam hukum perdata. Melalui materi ini, kecakapan bertindak diberikan melalui pendewasaan dan pengampuan serta bagaimana hukum mengatur domisili, keadaan tak hadir dan perceraian. Dengan memahami hukum perorangan, kita diharapkan lebih memahami hak dan kewajiban kita sebagai warga negara sehingga mampu bertindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih perhatian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.